Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Perhatikan langkah-langkahnya. Dalam operasi hitung campuran ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan dan juga aturan-aturan yang perlu kita lihat. Yang pertama, apabila tidak terdapat tanda kurung pada operasi campuran bilangan bulat, maka pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung. 1. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, kita lihat contoh yang masih sederhana saja ya, operasi penjumlahan dan pengurangan dalam satu permasalahan. Misalkan contoh nomor 1, negatif 7 ditambah 8 dikurangi negatif 5. Nah, ini contoh yang sederhana. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, karena tadi kita lihat penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat posisinya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang ada di sebelah kiri. Operasi yang ada di sebelah kiri adalah penjumlahan. Berarti bilangan ini kita jumlahkan dulu. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari pada penjumlahan bilangan bulat. Nah, bilangan negatif ditambah bilangan positif. Bagaimana langkah pengerjaannya? Maka kita hitung ya, bisa menggunakan sedotan yang kemarin kita praktekkan. Sediakan 7 buah sedotan pun yang mewakili bilangan negatif dan 8 sedotan mewakili bilangan positif. Setelah dihitung, itu pasti ada sisa. Yaitu sisanya apa? Sisanya bilangan positif sejumlah 1 sedotan. Atau cara yang lebih efektif lagi, kalau misalnya kita sudah paham mengenai penjumlahan dan pengurangan, kita lihat penjumlahan ini sama dengan pengurangan pada bilangan bulat. Ya, kalau kita lihat negatif 7 ditambah 8, ini sama saja pengerjaannya dengan 8 dikurangi 7. 8 dikurangi 7 itu hasilnya 1. Yang selanjutnya adalah kita lihat mana bilangan yang paling besar, bilangan positif atau bilangan negatif. Ya. 7 negatif, 8 bilangan positif. Berarti yang paling besar adalah bilangan positif. Berarti tadi hasilnya kan 1. Berarti hasilnya adalah positif 1. Ini positif 1. Dikurangi negatif 5. Nah, 1 dikurangi negatif 5. Ini pengerjaannya. Masih ingat ya, pengurangan itu kalau dalam pengerjaannya kita ubah menjadi tanda tambah. 1 tambah. Negatif 5 kita ubah menjadi bilangan kebalikan dari negatif 5, yaitu bilangan angka positif 5. Baru kita hitung. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ini contoh yang pertama. Mengenai perkalian dan pembagian. Kita tahu materinya bahwa jika perkalian dan pembagian itu merupakan operasi hitung yang sama kuat, maka kita akan kerjakan yang ada di sebelah kiri dulu.
apakah itu pembagian atau perkalian, yang ada di sebelah kiri dulu yang kita kerjakan. Misalkan contohnya di sini 8 dikali negatif 2 dibagi positif 4 sama dengan berapa hasilnya. Perkalian dan pembagian. Perkalian ada di sebelah kiri, berarti kita operasikan dulu yang perkalian. 8 bilangan positif dikali negatif 2. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Nah, di sini tambahkan tanda negatif. Mengapa? Karena positif dikali negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Dibagi 4. Negatif 16 dibagi 4. Bilangan negatif dibagi bilangan positif. Hasilnya adalah bilangan negatif. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Berarti bilangan ini hasilnya adalah negatif 4. Contoh yang ketiga, misalkan ada 2 operasi hitung, perkalian dan penjumlahan. Misalkan di sini 6 dikali negatif 5 ditambah negatif 40 sama dengan berapa? Cara mengerjakannya, ingat ya, sekarang posisinya adalah perkalian dengan penjumlahan. Perkalian itu derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Maka kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Maka bilangan ini kita kalikan dulu. 6 dikali negatif 5. Hasilnya positif 6 dikali negatif 5. Positif dikali negatif. Hasilnya negatif. 6 dikali 5 hasilnya sama dengan 30. Berarti 6 dikali negatif 5 sama dengan negatif 30. Ditambah negatif 40. Tambah negatif 40. Bagaimana cara pengerjaannya? Negatif 30 ditambah negatif 40. Berarti kita jumlahkan sedotan yang mewakili bilangan negatif ditambah sedotan yang mewakili bilangan negatif juga. Berarti kita sediakan sedotan sebanyak 30 ditambah sedotan sebanyak 40. Jadi kita tinggal jumlahkan hasilnya sama dengan negatif 70. Mudah-mudahan contoh ini bisa kita pahami bersama ya. Baik, selanjutnya kita lihat contoh 1.4. Di sini ada operasi campuran yaitu negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Hasilnya berapa ya? Nah, di sini ada 3 operasi hitung sekaligus. Perkalian, penjumlahan, pengurangan. Pada materi sebelumnya kita tahu bahwa perkalian itu lebih tinggi derajatnya daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan dulu yang perkalian. Yang mana yang kita kalikan adalah bilangan negatif 12 dikali positif 8. Negatif dikali positif. Hasilnya negatif. 12 kali 8. Hasilnya 96. Berarti negatif 96. Ditambah 40
dikurangi 10. Bagaimana cara pengerjaannya? Sekarang ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat ya? Penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama kuat. Maka yang kita kerjakan adalah yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, antara penjumlahan dan pengurangan, yang letaknya di sebelah kiri adalah penjumlahan. Maka kita jumlahkan dulu ini. Negatif 96 ditambah 40. Nah, masih ingat caranya ya? Kita sediakan sedotan yang mewakili bilangan negatif sebanyak 96. Dan yang mewakili bilangan positif sebanyak 40. Wah, mungkin terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak, maka kita cari cara yang lain. Yaitu, masih ingat ya? Kalau kita lihat penjumlahan bilangan negatif dan positif, itu kita kurangkan saja bilangan yang lebih besar, dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Mana di antara bilangan 96 dan 40 ini yang lebih besar? Nah, yang lebih besar, yang paling besar adalah negatif 96. Maka kita kurangi saja 96 dikurangi 40. Hasilnya adalah 56. Selanjutnya kita lihat mana yang mewakili bilangan negatif. Ya. Bilangan 96 atau 40. Bilangan negatif di sini adalah angka 96. Berarti tadi yang paling besar ya. Berarti di sini hasilnya adalah negatif. Dikurangi 10. Negatif 56 dikurangi 10. Sama dengan, masih ingat ya, negatif 56. Tanda kurangi kita tambahkan. Positif 10 kita tuliskan lawannya. Negatif 10. Sama dengan negatif 56 ditambah negatif 10. Hasilnya berapa? Ini sama-sama bilangan negatif. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Sama dengan negatif 66. Ini hasil dari permasalahan atau soal negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10 sama dengan negatif 66. Berikutnya yaitu bagian B, kita lihat 48 dibagi negatif 16 dikali 10 dikurangi negatif 30. Langkah pengerjaannya, positif 48 dibagi 16 dikali 10 dikurangi negatif 30. Di sini ada 3 operasi hitung, yaitu pembagian, perkalian, dan pengurangan. Kalau seperti ini bagaimana? Pembagian dan perkalian itu lebih tinggi derajatnya dari pengurangan. Berarti kita kerjakan dulu pembagian atau perkalian. Mana dulu yang kita kerjakan? Ketika kita menemukan pembagian dan perkalian, itu kedudukannya sama kuat. Maka yang dikerjakan adalah yang ada di sebelah kiri dulu. Di sini pembagian dan perkalian. Yang ada di sebelah kiri adalah pembagian. Berarti kita bagi dulu. 48 dibagi negatif 16. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. 48 dibagi 16. Hasilnya adalah
3. Setelah itu kita kalikan dengan angka 10 dikurangi negatif 30. Berapa hasilnya? Negatif 3 dikali 10 dikurangi 30. Perkalian dan pengurangan. Derajatnya yang paling tinggi adalah perkalian. Berarti kita kalikan dulu. Negatif 3 dikali positif 10. Negatif dikali positif. Hasilnya negatif. 3 dikali 10. Hasilnya 30. Berarti negatif 30. Dikurangi negatif 30. Negatif 30 dikurangi negatif 30. Berapa hasilnya? Kita ingat ya, kalau pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. Berarti negatif 30 kita ubah dulu ini menjadi penjumlahan. Negatif 30 kita ubah menjadi lawannya. Negatif 30 lawannya adalah positif 30. Bagaimana ini? Negatif 30 ditambah 30. Berapa hasilnya? Cara yang pertama, kita sediakan sedotan yang mewakili bilangan negatif sebanyak 30. Dan sedotan yang mewakili bilangan positif sebanyak 30. Itu cara yang pertama. Kita hitung nanti berapa sisanya sedotan yang bersisa setelah kita pasang-pasangkan. Cara yang kedua, itu kita tinggal kurangkan saja ya. Kita ubah menjadi pengurangan ketika ada penjumlahan bilangan positif. Langkahnya 30 dikurangi 30. Hasilnya 0. Nah, karena 0 ini bilangan yang ada di tengah-tengah atau bilangan netral, kita tidak perlu melihat negatif atau positifnya. Karena 0 tidak positif maupun tidak negatif. 0 hanya 0 saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pengerjaan contoh soal yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.